Selamat siang, perkenalkan nama saya Herdianto, NIM H01191067. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul menentukan solusi persamaan diferensial parsial dengan algoritma backpropagation neural network. Yang terhormat, pembimbing saya yang pertama Ibu Nima Aris SSI MMat, yang kedua Muhammad Amir Sidik SSI MSI, yang terhormat kedua penguji saya Bapak Dr. Agustinus Ribal SSI MSC dan Bapak Edi Saputra Rusdi SSI MSI. Adapun referensi yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 4 hasil dan pembahasan, yang ketiga bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yang pertama, menurut Anil Anantawami pada tahun 2021 mengatakan bahwa banyak persamaan diferensial parsial yang sulit dipecahkan dan diperlukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial tersebut. Dan menurut Anil Anantawami juga mengatakan bahwa ada metode baru yaitu metode artificial neural network untuk menentukan solusi persamaan diferensial parsial. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wija dan kawan-kawan memperoleh bahwa tingkat akurasi MSA dari backpropagation neural network lebih baik dibandingkan dengan metode-metode yang biasa digunakan, misalnya metode Euler, Eun, dan Renkuta ORD4. Lanjut rumusan masalah. Adapun rumusan masalah itu pada penelitian ini yang pertama, bagaimana cara menentukan solusi persamaan diferensial dengan menggunakan algoritma backpropagation neural network. Yang kedua, bagaimana perbandingan antara solusi backpropagation neural network dengan solusi analitik persamaan diferensial parsial yang diberikan. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi yang pertama, masalah yang dibahas yaitu persamaan gelombang satu dimensi, persamaan Burger implicit, persamaan panas satu dimensi. Dengan masing-masing persamaan diferensial parsial tersebut sudah memiliki solusi analitik yang diperoleh dari peneliti sebelumnya. Kemudian metode yang digunakan adalah metode algoritma backpropagation neural network dengan inisiasi bobot Nguyen-Winrao. Terus yang ketiga, arsitektur yang digunakan adalah multi-layer net dengan 2 hidden layer dan fungsi aktivasi sigmoid. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, memperoleh solusi dari persamaan diferensial parsial dengan menggunakan algoritma backpropagation neural network. Yang kedua, memperoleh hasil perbandingan antara solusi backpropagation neural network dengan solusi analitik persamaan diferensial parsial yang diberikan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu lewat penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca dan menjadi sumber referensi dalam mengembangkan ilmu matematika di era modern, khususnya pada matematika terapan. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Pertama, model artificial neural network dan loss function. Yang pertama, persamaan gelombang satu dimensi. Nah, pada persamaan gelombang satu dimensi, solusi analitik yang diperoleh oleh Noe dan kawan-kawan pada tahun 2021 sebagai berikut. UXT sama dengan sin X cos CT. Untuk model ANN-nya diperoleh UX, T out sama dengan fungsi aktivasi dari UX, T in. Nah, dari model ANN tersebut dan solusi analitik diperoleh loss function atau nilai RMSE yaitu error sama dengan akar dari 1/n sigma atau solusi analitiknya dikurang dengan solusi numeriknya. Yang kedua, persamaan Burger implicit. Solusi analitik yang ditemukan oleh Iksan dan kawan-kawan pada tahun 2021 menemukan solusi analitik pada Burger implicit yaitu UX, T sama dengan sin X KT kuadrat tambah 1.
Dari solusi analitiknya diperoleh model ANN-nya yaitu sebagai berikut. Untuk UX, T-out-nya sama dengan fungsi aktivasi dari UX, T-in. Nah, kemudian berdasarkan solusi analitik dan model solusi numerik di atas diperoleh loss function atau nilai RMSE pada persamaan Burger defisit, yaitu E sama dengan akar dari 1 per N sigma solusi analitik dikurang dengan solusi numeriknya. Selanjutnya persamaan panas satu dimensi. Penelitian yang dilakukan oleh Lebel dan kawan-kawan pada tahun 2019 menemukan bahwa solusi analitik dari persamaan satu dimensi yaitu kemudian untuk model ANN-nya diperoleh UX, T-out sama dengan fungsi aktivasi sigmoid dari UX, T-in. Berdasarkan bersama solusi analitik dengan model solusi numerik di atas, maka diperoleh loss function atau RMSE dari persamaan pada satu dimensi yaitu L sama dengan akar dari 1 per N sigma dari solusi analitik dikurang dengan solusi numeriknya. Selanjutnya training BPNN. Kasus yang pertama persamaan gelombang satu dimensi. Nah, pada training ini dilakukan 3 training yaitu pada neuron, pada 10 neuron, pada 50 neuron dan pada 100 neuron. Dan kemudian diperoleh pada epoke 3500 nilai RMSE pada neuron 10 mencapai minimum lokal, sehingga diperoleh bahwa solusi untuk persamaan gelombang satu dimensi dapat diterima pada epoke 3500 dengan nilai RMSE 0,0287. Dapat dilihat bahwa semakin besar nilai epoknya, maka nilai RMSE-nya semakin kecil. Sedangkan pada neuron 50 dan 100 dapat dilihat bahwa semakin banyak neuron pada model, maka solusinya cepat konvergen ke solusi analitik, namun RMSE-nya cukup tinggi dan kemudian hal itu belum bisa dianggap sebagai solusi yang dapat diterima. Nah, dari training yang dilakukan maka diperoleh nilai RMSE pada persamaan gelombang satu dimensi mulai konvergen pada epoke 3500 ke atas, akan tetapi pada epoke 4000 mengalami kenaikan RMSE sehingga nilai RMSE terkecil diperoleh pada epoke 3500 sebesar 0,0287. Kemudian berdasarkan training di atas maka diperoleh kandidat final yaitu bahwa loss function mencapai minimum pada epoke 3500 sehingga diperoleh grafik solusi persamaan gelombang satu dimensi dengan algoritma back propagation neural network dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya training yang kedua pada persamaan Burger defisit. Sama halnya pada training persamaan gelombang satu dimensi, pada persamaan Burger defisit juga dilakukan 3 model jumlah neuron yaitu 10 neuron, 50 neuron dan 100 neuron. Nah, kemudian diperoleh hasil bahwa pada epoke 2510 nilai RMSE pada neuron 10 mencapai minimum lokal, sedangkan pada neuron ke-50 dan neuron 100 mencapai minimum lokal pada epoke 2500, namun nilai RMSE-nya cukup tinggi dan belum bisa dianggap sebagai solusi yang baik. Nah, kemudian berdasarkan training di atas dapat diperoleh bahwa nilai RMSE mulai konvergen pada epoke 2510, akan tetapi pada training epoke 2520 mengalami kenaikan nilai RMSE sehingga nilai RMSE terkecil diperoleh pada epoke kurang dari 2520 yaitu pada epoke 2510 sebesar 0,0084. Berdasarkan training
di atas diperoleh kandidat final, yaitu loss function mencapai minimum lokal pada epoch ke 2510, sehingga diperoleh grafik solusi dengan algoritma back propagation neural network untuk persamaan Burger implicit pada epoch ke 2510 dapat dilihat pada gambar berikut. Training selanjutnya yaitu training pada persamaan panas satu dimensi. Sama halnya pada kasus-kasus sebelumnya, pada dilakukan training pada 3 model neuron, yaitu yang pertama 10 neuron, 50 neuron, dan 100 neuron. Dan diperoleh hasil bahwa pada neuron 10 mencapai minimum lokal pada epoch ke-700 dengan nilai RMSE 2,8483. Nah, sedangkan pada neuron 50 dan 100 mencapai minimum lokal pada epoch ke-100, namun dilihat bahwa nilai RMSE-nya cukup tinggi dan belum bisa dianggap sebagai solusi yang baik. Berdasarkan hasil training dapat dilihat bahwa nilai RMSE mengalami kenaikan pada training epoch ke-1000, sehingga diperoleh bahwa nilai RMSE terkecil pada model 10 neuron kurang dari 1000, yaitu pada epoch ke-700 sebesar 2,8483. Berdasarkan training di atas, maka diperoleh kandidat final, yaitu bahwa loss function mencapai minimum lokal pada epoch ke-700, sehingga diperoleh grafik solusi persamaan panas satu dimensi dengan algoritma back propagation neural network pada epoch ke-700, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya perbandingan grafik solusi back propagation neural network dengan solusi analitik. Yang pertama, kasus persamaan gelombang satu dimensi. Dapat dilihat pada gambar berikut. Pada epoch ke-3500, solusi numerik untuk persamaan gelombang satu dimensi sudah mendekati solusi analitiknya. Yang kedua, persamaan Burger implicit. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa solusi numerik mulai mendekati solusi analitik pada epoch ke-2510. Selanjutnya, persamaan panas satu dimensi. Berdasarkan gambar berikut dapat dilihat bahwa grafik untuk solusi numerik sudah menyerupai solusi analitik pada epoch ke-700. Selanjutnya, bab 5 penutup. Kesimpulan dari hasil training di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, untuk memperoleh solusi persamaan diferensial parsial dengan algoritma back propagation neural network dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama forward propagation, yang kedua backward propagation, dan yang ketiga update bobot. Kesimpulan yang kedua yaitu semakin banyak neuron pada setiap hidden layer, model semakin cepat konvergen ke solusi analitik, namun nilai RMSE cukup besar. Dan sebaliknya, semakin sedikit neuron pada hidden layer, maka model akan lebih lama konvergen ke solusi analitik, namun nilai RMSE-nya cukup kecil. Kesimpulan yang ketiga, semakin besar nilai epoch, maka nilai prediksi terhadap solusi analitik semakin baik. Hal ini ditunjukkan dari perbedaan nilai RMSE yang semakin kecil pada epoch yang besar. Akan tetapi, pada epoch tertentu diketahui bahwa nilai RMSE menjadi lebih besar daripada nilai RMSE sebelumnya. Hal ini berarti bahwa untuk mendapatkan pendekatan yang baik, proses training dilakukan dengan batas epoch tertentu di mana solusi persamaan diferensial dengan algoritma back propagation neural network dapat diterima. Kemudian saran. Dalam proses training pada penelitian ini masih menggunakan model arsitektur yang sangat terbatas dengan persamaan diferensial parsial yang memenuhi kriteria tertentu atau sudah memiliki solusi analitik, sehingga peneliti mengharapkan pada penelitian berikutnya diharapkan adanya solusi kandidat untuk kasus yang lebih daripada satu dimensi dengan nilai arsitektur yang lebih kompleks. Tujuannya agar solusi yang diperoleh dapat menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.